Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera, rahayu untuk kita semua ya. Pada pagi hari ini saya sengaja membuat video ini untuk menjawab pertanyaan daripada murid-murid mitra Usada Bakti di berbagai daerah, baik yang lewat WA, Messenger ataupun langsung kontak saya terkait dengan apa yang disebut sajen ya. Jadi sajen ini adalah sebuah cara dari masyarakat Jawa terutama itu dalam berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan Yang Maha Kuasa, yaitu sebagai bentuk puja dan puji syukur karena kita sudah diciptakan dan diberi berkah yang begitu besar di kehidupan dunia ini. Jadi tradisi terutama masyarakat Jawa dalam bersembah sujud dan berpuji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu dengan simbol-simbol, yaitu disebut sajen atau sesaji, yang artinya tadi seaji, ajining jiwa, ajining raga. Nah, di antara sesaji-sesaji ini memang kalau kita tidak memahami dengan baik, itu akan menafsirkan hal-hal yang tidak benar. Dan dari sesaji itu juga tergantung dari pemahaman orangnya. Jika individualnya dia berpikir atau sering berbuat yang tidak baik, maka itu bisa mengarah ke hal-hal yang tidak baik pula. Nah, sedikit saya akan mengulas tentang sesaji yang dicontohkan oleh para leluhur kita sebagai juga tradisi budaya. Contoh, kalau di Jawa kadang orang membuat sesaji itu atau sajen itu ada yang namanya di situ ada wedang kopi ya. Kemudian ada bubur merah, bubur putih, atau jenang abang putih, jenang abang dan putih, serta jenang palang. Kemudian di situ juga ada rokok, kemudian ada pisang, ada telur, ada bunga mawar, bunga cempaka, bunga kantil, bunga kenanga, kemudian ada kelapa, ada benang putih, kadang-kadang itu yang ada. Jadi itu mengandung filosofi yang luar biasa, sahabat ya. Jadi ini kita perlu pahami dengan baik bahwa jangan sedikit-sedikit tuh musyrik seperti itu, karena ini adalah seni budaya tradisi Jawa yang sangat penuh filosofi. Contoh seperti tadi dalam sajen itu atau sesuguh itu ada kopi atau wedang bahasa Jawa. Itu dimanakan adalah awe-awe kadang, yaitu memanggil saudara supaya menjadi rukun. Kalau kita rukun itu indah. Kemudian di situ ada bubur merah putih, murih putih merah, dan bubur merah dan putih. Itu kalau di Jawa disebut jenang sengkolo, tolak sengkolo. Jadi itu simbol adalah suci dan berani, yang karena kita ini berasal dari sebuah bibit yang disebut kamebang, kamepetak. Dari bibit kita, yaitu dari bapak dan ibu kita. Jadi itu yang difilosofikan adalah kehidupan kita ini harus bersih, harus baik, dan dalam melaksanakan kebaikan itu harus penuh semangat dan keberanian. Nah, kemudian di situ ada bunga mawar ya.
bunga kenanga dan bunga kantil. Ini dimaksudkan adalah mengandung filosofi bahwa kehidupan ini mewarna-warna, bermacam-macam. Jadi kita ini boleh begini, boleh begitu. Ada kita yang di sini, di sana dan sebagainya sebagai manusia ya. Hidup kita ini bermacam-macam, semua sudah lengkap. Itu makanya disebut mewarna-warna ya. Kemudian ada kenongo. Kenongo itu dalam simbol adalah kenongono, kenong ini. Kita hidup yang bermacam-macam ini boleh begini, boleh begitu. Tetapi kita harus tetap bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atau yang disimbolkan dengan bunga kantil, yaitu tetap gumantil jiwa raga kita, pikiran kita, tetap memuja dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetap gumantil dalam koridor kebaikan. Kemudian di situ ada telur ya, biasanya ada telur. Telur itu disimbolkan adalah simbol pangurip. Jadi pangurip-urip, karena ini diambil dari filosofi antara ayam dan telur. Kalau kita cari mana duluan ayam dan telur, ayam dilahirkan dari telur, telur dilahirkan dari ayam. Artinya apa? Kita supaya menyadari bahwa hidup kita ini terlahir sebagai bibit, yaitu bibit manusia, menungso, manungso yaitu manunggale iman kang sentosa, bukan menus-menus kekayaan dosa. Jadi di situ berlapis-lapis, kalau itu dikupas lagi banyak. Jadi hidup kita ini disimbolkan dengan itu karena itu pangurip-urip. Ya, kita ini sebuah bibit yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merawat bumi dan sekitarnya ini. Nah, kemudian ada benang putih. Benang ini disimbolkan adalah mengandung filosofi bahwa dalam menjalani kehidupan yang berwarna-warna tadi, bermacam kenong ini, kenong ini tadi, boleh begini, boleh begitu, kemudian tetap gumantil, kita harus rukun. Sesuai dengan awe-awe kadang, kita harus rukun dengan siapapun. Karena manusia itu bersaudara dengan manusia. Yang disebut awe-awe kadang itu memanggil-manggil saudara. Nah, manusia itu bersaudara dengan manusia. Karena itulah diikat dengan benang putih. Artinya adalah kita harus rukun. Yaitu rukun itu menimbulkan kebaikan yang disimbolkan oleh pengikat putih, yaitu benang tadi. Kemudian di situ biasa ada yaitu kelapa ya. Kalau kita mau belajar melihat nasihat-nasihat daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada di jagat raya ini. Salah satunya adalah pohon kelapa. Kalau kita perhatikan pohon kelapa itu dari mulai akar, batang, daun, bunga, ya, kucilnya dan lain sebagainya ini berguna. Seakan-akan Tuhan yang Maha Kuasa itu memberi nasihat kepada kita bahwa jadi manusia itu harus semuanya berguna, dari ucapan, penglihatan, pendengaran, gerak tangan, gerak kaki, gerak pikiran, dan gerak hati, seperti pohon kelapa tadi, mulai dari akar, batang, daun, bunga, ya, semuanya berguna, dari yang muda dan tua. Nah itu. Kemudian di situ ada kendi yang diisi air putih. Kendi artinya adalah kendali ning diri. Dalam menjalani kehidupan yang mewarna-warna tadi, penuh dengan ujian dan cobaan, kita harus bersabar, harus bisa berpikir jernih seperti air yang di dalam kendi, yaitu mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan diri, agar bisa tercetak kerukunan antar kadang, antar saudara yang diikat oleh benang putih tadi. Kemudian di situ ada pisang. Kita perhatikan saudaraku ya. Namanya pisang itu dia tidak akan mati terkecuali dia sakit atau dia sudah berbuah. Ditebang kayak apapun dia tetap akan tumbuh dan berusaha untuk berbuah. Dikasih di sana biasanya pisang raja. Yaitu dengan semangat kita harus selalu berbuah yang baik. Artinya berbuah baik dan membuahkan yang baik ini
nanti untuk sangunya matinggal, yaitu melakukan hal-hal yang baik dari gerak seluruh panca indera kita, agar kita nanti matinggal atau meninggalkan jagat raya ini pergi ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu berbekal sebuah kebaikan atau amal kebaikan. Nah, jadi sedikit ulasan saya itu sobat ya, jangan sedikit-sedikit kita berkata syirik, musyrik dan lain sebagainya. Kita harus pahami bahwa ini adalah tata cara masyarakat Nusantara atau masyarakat Jawa terutama dalam menghadap atau bersembah sujud atau bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat jagat raya ini, jagat besar jagat alifnya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin sedikit saya tambahkan, karena memang ada juga oknum orang yang menggunakan sarana-sarana ini yang dipelencengkan. Tetapi perlu saya berikan pemahaman terutama dari murid-murid Mitra Usada Bakti. Jadi sesajen ini mengandung filosofi yang luar biasa. Kemudian kalau sesajen ini ditambahin dengan hal-hal yang tidak baik, contohnya ada darah yang dipakai, kemudian ada binatang yang dibunuh di situ. Nah, itulah biasanya digunakan oleh orang-orang yang berpikir jelek. Nah, itu perlu untuk dilarang atau dinasihatin, untuk pamujan, untuk punden, untuk ilmu-ilmu yang tidak baik ya, yang mengarah ke perbuatan tidak baik. Kemudian ditempatkan pada tidak baik seperti di sungai-sungai, di batu-batu besar dan sebagainya, yang ada muatan biasanya bau-bau anyir ya, dikasih sarana tulang, dikasih sarana binatang yang dibunuh, atau dikasih mungkin darah. Nah, ini sudah mengarah ke hal yang tidak baik. Tetapi seperti apa yang saya jelaskan di depan tadi, sebetulnya sesajen bagi tradisi masyarakat Jawa itu mengandung makna yang luar biasa dalam kehidupan, dan itulah kekayaan kita, budaya kita yang harus kita lestarikan, tetapi kita harus memahaminya. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwa itu syirik, musyrik, atau mungkin mengandung murka daripada Sang Maha Kuasa. Kita perlu pahami dulu dengan baik ya. Boleh kita melarang orang-orang atau tokoh-tokoh hitam yang menggunakan cara-cara itu atau memberi nasihat, karena juga ada oknum-oknum yang memelencengkan itu untuk menggali yang namanya ilmu magic hitam ya. Nah, mungkin itu saudaraku sedikit yang bisa saya ulas. Jikalau belum puas, kita lewat darat untuk berdiskusi membedah itu. Jadi sedikit pengetahuan dari saya ini yang masih banyak kurang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam rahayu untuk kita bersama-sama. Terima kasih.